Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ingat ya, kesehatan adalah yang nomor 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai virus. Sebelumnya, aku mau tanya nih. Pernah nggak sih kamu terkena flu atau pilek? Dan gejala apa yang kamu rasakan? Biasanya kalau orang terkena flu, itu biasanya tenggorokan akan terasa sakit. Dan ada juga beberapa orang yang terasa kepalanya juga sakit. Nah, satu lagi nih, anosmia. Ternyata gejala-gejala tersebut disebabkan oleh virus. Bagaimana ya? Virus dapat menginfeksi tubuh manusia, serta bagaimana mekanismenya? Sebelum kita lebih lanjut nih, sebetulnya apa sih virus itu, Aisyah? Tujuan pembelajaran kali ini ialah untuk memahami pengertian virus, menjelaskan ciri-ciri virus, mendeskripsikan struktur virus, menjelaskan bentuk virus serta siklus hidup virus, dan menganalisis gangguan serta penyakit akibat virus. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus tidak dapat dikatakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada virus, materi genetik hanya DNA atau RNA saja. Kemudian, virus dapat dikristalkan dan virus bergantung pada inang. Sehingga apabila tidak menemukan inang yang cocok, maka virus tidak dapat bereplikasi. Kita masuk pada struktur virus. Virus terdiri dari bagian kepala yang berfungsi memberi bentuk pada virus dan membawa informasi genetik. Lalu pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus, dan ekor yang berfungsi sebagai tempat menempel pada sel inang dan menusukkan materi genetik ke dalamnya. Lalu kita masuk ke bentuk virus. Yang pertama adalah virus kompleks atau bakteriofag, yang kedua polihedral, lalu ada virus dengan bentuk spherical, dan virus dengan bentuk helical. Adapun bagaimana virus dapat bereplikasi, yaitu melalui 2 siklus. Yang pertama adalah siklus litik, yaitu replikasi virus yang disertai dengan matinya sel inang dan terbentuknya anakan virus baru. Pada siklus ini, virus melalui 7 fase. Yang pertama adalah adsorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding atau membran sel inang. Fase yang kedua adalah fase injeksi. Pada tahap ini, virus melakukan penetrasi pada dinding atau membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma, atau hanya memasukkan materi genetik. Selanjutnya adalah fase eklifase, yang mana setelah bercampur dengan sitoplasma inang, DNA virus mengambil alih kendali DNA inang. Sehingga masuk kepada fase keempat, yaitu fase sintesis. Selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan juga kepala. Yang kelima adalah fase replikasi. Pada fase ini, komponen-komponen virus yang sudah terbentuk pada tahap sintesis kemudian akan direplikasi atau digandakan dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, virus akan masuk kepada fase perakitan, di mana kapsid virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan untuk menjadi kapsid yang utuh. Selanjutnya adalah fase lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Replikasi dengan siklus ini dilakukan tanpa menghancurkan sel inang. Terkadang, karena pengaruh lingkungan atau zat kimia tertentu, virus memasuki siklus lisogenik yang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Replikasi dengan siklus ini dilakukan tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofag akan membaur dengan sel inang untuk membentuk profag, sehingga sel inang tidak lisis atau rusak setelah akhir masa inkubasi virus. Setelah DNA virus bercampur dengan sitoplasma bakteri,
maka akan terdapat penyisipan DNA fag pada kromosom bakteri dan akan bereplikasi selama pembelahan sel. Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh virus. Kita bahas terlebih dahulu dampak positifnya. Virus dapat digunakan sebagai biopestisida, sebagai bahan pembuatan vaksin. Kemudian, virus juga dapat digunakan sebagai pengobatan secara biologis untuk melawan virus tertentu dan sebagai teknologi dalam rekayasa genetika. Sedangkan dampak negatifnya, virus dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti flu yang disebabkan oleh virus influenza, kemudian mengakibatkan batuk, contohnya disebabkan oleh human rhinovirus. Apabila manusia terinfeksi virus, umumnya tubuh akan melakukan perlawanan, sehingga terdapat beberapa gejala seperti demam. Untuk menguji pemahamanmu, silakan scan QR pada barcode dan kerjakan soal yang tersedia. Sampai di sini dulu ya video pembahasan mengenai virus. Semoga dapat menambah pemahaman kamu. Sebelum kami tutup, kami punya satu pantun nih. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Biologi.